berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucu Evolusiani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah optimasi proses. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Afif Saifuddin dan juga rekan-rekan saya yaitu ada Aribi Wilujeng, Salsabila dan juga Putri Rahma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang metode Newton-Raphson pada penentuan faktor friksi pipa air dengan persamaan Colebrook. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang case atau kasus yang akan diselesaikan, data yang diketahui, pembuktian serta penyelesaian kasus, di mana kasus ini kami dapatkan dari Seng CK et al. Pada tahun 2019. Baik, jadi yang akan kita bahas yaitu kita dalam mempunyai case, yaitu yang pertama, kita terdapat case dalam sistem perpipaan, itu kita menggunakan hukum Bernoulli. Lalu yang kedua, di fluida, aliran fluida ini tetapi terdapat friksi yang dapat menurunkan kerja pompa. Nah, jadi yang harus kita cari, apa sih besar friksi dan head loss yang nantinya bakal kita cari dan bagaimana kita mencarinya, menghitungnya, dan kita bisa mengetahui besar friksi dan head loss-nya nanti. Pada data diketahui, di sini untuk data diketahui itu kita ambil dari jurnal friksi. Yang pertama adalah diameter, sekitar 10 cm itu diubah ke meter terlebih dahulu, yaitu 0,1 meter. Untuk bahannya itu gas airan dan densitas airnya 999,7. Viskositasnya 0,01, laju alirnya 0,012, dan epsilon pipanya 0,026. Dan kemudian kita bisa mencari dari average atau rata-rata dari viskositas dan bilangan Reynolds dengan rumus yang di sebelah ini. Dengan cara volume dibagi dengan luas area. Luas area dijabarkan dengan Pi dikali diameter persegi per 4 sehingga didapatkan nilai dari viskositas yaitu 1,527 meter per sekon. Kemudian untuk bilangan Reynolds-nya yaitu dengan cara densitas dikali viskositas dikali diameter per mu. Untuk mu-nya sudah diketahui dalam jurnal sehingga didapatkan dari bilangan Reynolds adalah 11865,2. Kemudian untuk penyelesaiannya di sini dari jurnal didapatkan diketahui rumus yaitu GF sama dengan F pangkatnya setengah ditambah 2 log dikali epsilon dibagi 3,7 ditambah 2,51 per bilangan Reynolds dikali F pangkat min setengah. Nah, untuk yang bagian epsilon per 3,7 hingga F pangkatnya setengah itu dimisalkan tujuannya untuk memudahkan penulisan rumus, jadi tidak terlalu panjang dalam penulisan rumus seperti itu. Nah, kemudian kita turunkan rumus dari GF sehingga GF dan F sama dengan setengah dikali F pangkat min 3/2 ditambah 2 dikali A aksen X per AX dikali 1 per ln 10. Kemudian dimasukkan ke dalam angka-angkanya yaitu min setengah F pangkat min 3/2 ditambah 2 dikali min setengah dikali 2,51 per bilangan Reynolds dikali F pangkat min 3/2 per A ln 10 sehingga didapatkan hasil akhir dari penurunan rumus dari GF adalah min setengah dikali F pangkat min 3/2 dikurangi 2,51 per bilangan Reynolds dikali F pangkat min 3/2 per A ln 10. Baik, untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian dalam Excel di mana kita melakukan iterasi. Dalam jurnal itu dimulai dari angka FI-nya yaitu 0,008 sehingga kita mengikuti yaitu 0,08 juga. Kemudian kita menghitung nilai dari A seperti rumus sebelumnya, kemudian menghitung nilai GF seperti di rumus sebelumnya juga, dan menghitung nilai dari GX dan F seperti di rumus sebelumnya juga. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari GI plus 1 yaitu sama dengan FI dikurangi dalam kurung GF dibagi GX dan F sehingga didapatkan nilai 0,015 dengan error yaitu dengan rumus absolut dikali dari GI plus 1 dikurangi FI per FI sehingga didapatkan nilai error 0,8997. Nah, untuk nilai dari GI plus 1 yang di iterasi 0, yaitu 0,015, itu nanti akan dimasukkan ke dalam iterasi yang pertama di nilai FI, yaitu 0,0152. Untuk perhitungan A hingga error itu sama dengan iterasi yang ke-0, sehingga didapatkan nilai dari FI
itu sama dengan 0,0264 yang menunjukkan error itu sama dengan 0. Sehingga nilai dari akar persamaan GF itu adalah 0,0264. Untuk penyelesaian listing pada MATLAB sendiri, kita pertama-tama harus menginputkan diameter pipa. Ini satuannya meter. Untuk densitasnya juga kita inputkan satuannya kilogram per meter kubik. Untuk viskositasnya juga kita inputkan dalam satuan kilogram per meter second. Untuk flow rate-nya kita inputkan dalam satuan meter kubik per second. Dan diketahui pada jurnal yang kami gunakan bahwa epsilon untuk pipa dengan bahan cast iron itu sebesar 2,6 kali 10 pangkat min 4 atau nilainya 0,00026. Di sini kita inputkan F0 sebagai tebakan awal F, lalu toleransinya juga kita inputkan bertujuan untuk membatasi jumlah iterasi yang kita lakukan. Di sini kita langsung saja inputkan rumus-rumus yang akan digunakan untuk mencari nilai friksi guna untuk mengiterasi nilai friksi vektor untuk equation Colebrook. Di sini V atau velocity itu sama dengan volume dibagi luas area. Di sini dituliskan V sama dengan V besar. V besar mengindikasikan volume per pi per 4 dikali b kuadrat, di mana itu adalah luas permukaannya. Di sini kita juga menginputkan rumus dari bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds-nya sendiri disimbolkan dengan RE. RE sama dengan rho atau massa jenis dikali V velocity dikali B diameter per mu atau viskositas. Iterasi sama dengan 0, E sama dengan 1, dan di sini kita menggunakan fungsi iterasi di mana while E atau error itu lebih dari sama dengan toleransi. A, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa A di sini adalah permisalan untuk epsilon per 3,7D ditambah 2,51 per RE dikali F pangkat setengah min setengah ya. Lalu dilanjutkan dengan GF atau rumusnya yang pertama sebelum diturunkan adalah 1 per F0 pangkat min setengah ditambah 2 dikali log A. A sudah didefinisikan di sebelumnya. Lalu HF, ini HF adalah turunan dari GF yang nilainya adalah min 0,5 dikali F0 dikali pangkat min setengah min 2,5 per RE dikali F0 pangkat min setengah dibagi A dikali 1 per log 10. Di sini untuk mengiterasi kita harus mencari nilai Fi atau F1 di sini. F1 itu sama dengan F0 min GF per HF. Error itu sama dengan absolut F1 min F0 dibagi F0. F0 sama dengan F1 dan iterasinya sama dengan iterasi plus 1. F'F ini digunakan untuk mengatur letak dari I, Fi, GFI dan juga error, di mana tulisannya ada di baris 19 yang display 1, Fi, GFI dan error. Lalu kita akhiri iterasi kita dengan N, lalu kita langsung mendapatkan nilai friksinya berapa pada iterasi keberapa dan errornya berapa sesuai dengan inputan toleransi yang kita inputkan sebelumnya. Ini merupakan hasil listing MATLAB pada command window di mana diameter yang kita inputkan sesuai jurnal adalah sebesar 0,1 meter, densitasnya 999,7 kg per meter kubik, untuk viskositas atau mu-nya sebesar 1,3 kali 10 pangkat min 3, untuk flow rate-nya itu sebesar 0,012 meter kubik per second. Untuk tebakan awal F-nya kita samakan dengan yang pada Excel sebesar 0,008, untuk toleransinya sebesar sekian. Sehingga MATLAB dengan otomatis akan mengiterasi
inputan yang sudah kita inputkan pada M-file, sehingga friksi yang didapatkan itu sebesar 0,026376 dengan iterasi pada iterasi ke-7. Untuk errornya sesuai dengan kita yang inputkan bahwa toleransinya sebesar 10⁻⁻15. Seperti itu. Dan nilai hasil listing MATLAB pada comment window yang kami dapatkan ini sudah sesuai atau sudah sama nilainya dengan hasil iterasi yang ada pada Excel. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembuktian berdasarkan referensi, yaitu dari Seng CK et al. Tahun 2019, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Seng CK et al. 2019 ini menggunakan dua iterasi, yaitu menggunakan metode Newton-Raphson dan juga second method. Nah, pada metode Newton-Raphson dapat dilihat pada tabel 1, di mana nilai friksi yang didapatkan atau FI-nya adalah 0,026382 pada iterasi kelima. Dan pada second method mendapatkan FI sebesar 0,026382 pada iterasi ke-8. Hal ini membuktikan bahwa pada MATLAB dan juga pada Excel yang telah dihitung sebelumnya sesuai dengan referensi atau sesuai dengan perhitungan dari referensi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuktian secara grafis, di mana berikut adalah kurva antara F dengan GF. Nah, pada kurva ini didapatkan bahwa pada saat nilai F-nya adalah 0,026, maka nilai GF-nya sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa akar dari GF adalah 0,026, yang merupakan friksi yang dicari. Kemudian untuk pembuktian yang selanjutnya yaitu menggunakan diagram Moody pada aliran pipa, di mana kita menginputkan Reynolds number pada sumbu X dan menentukan relative pipe roughness atau epsilon per D pada garis lengkung. Nah, dari sini ditarik ke sumbu Y bagian kiri sehingga didapatkan nilai friction factor sekitar 0,026 dan membuktikan bahwa perhitungan pada Excel, MATLAB, grafis maupun pada literatur sudah sesuai dengan diagram. Baik, karena tadi kan kita disuruh untuk mencari bagaimana penyelesaian dari heat loss pada aliran fluida. Nah, di sini dapat kita ketahui dari jurnal untuk gambar diagram di heat loss pada aliran fluida ini, pastinya kan kita sudah mengetahui berapa jumlah KL-nya di setiap bagian-bagiannya. Nah, di sini untuk mencari jumlah KL, yaitu yang sudah tertera pada referensi atau jurnal kita, yaitu dengan 0,5 KL bagian sini, itu dijumlahkan dengan 0,3 di bagian pipa. Kenapa dikali 2? Karena di sini ada bolak-balik dari lewatnya pipa nanti. Jadi akhirnya dikali 2 dan dijumlahkan dengan KL di sebelah sini. Lalu ditambahkan dengan 1,06. Akhirnya kita dapatkan L-nya yaitu 96,96 dijumlahkan dengan 4 dan kita hasilkan 100 meter. Nah, untuk kita mencari HL-nya itu kita dapatkan tadi kan F-nya sebesar 0,026382 dikalikan dengan L-nya tadi 100, ini untuk kita mendapatkan 100 meternya, lalu dibagi dengan D-nya, kita dapatkan tadi 0,1 dan ditambah dengan jumlah KL yang kita dapatkan tadi yaitu 2,36, lalu dikalikan dengan V kuadratnya, yaitu tadi kita dapatkan 1,5279 dibagi dengan 2 dikali 9,8 untuk G-nya. Lalu kita dapatkan yaitu 3.423 meter untuk heat. Lalu kita dapatkan 3,423 meter.